Assalamualaikum teman-teman. Sore di Terminal Tanjung Priok ya, suasana akhir pekan terasa tak seramai dulu. Hanya beberapa PO yang eksis sore ini ya. Ada Sinar Jaya, Karunia Bakti, Garuda Mas, dan ada Haryanto. Jalur lintas selatan masih dilayani oleh Agra via Songgom, Sinar Jaya via Wangon, dan untuk lintas tol Bandung ada Prima Jasa, Karunia Bakti, dan tentu bus cepat Budiman. Dan yang baru masuk adalah Haryanto livery lawas dari JP2 ya. RK8. Di belakangnya ada Damri dari bandara. Ya, kalau Damri ini tergantung pada suasana bandara ya, ramai dan tidaknya. Tapi secara umum keramaian atau okupasi penumpang ini dirasakan turun. Kesurutan atau turunnya okupasi ini terlihat jelas di PO Budiman ya, yang pada hari ini hanya menurunkan 3 bus pagi dan 3 bus sore, 1 Banjarsari dan 2 Tasik. Dan tentu kalau dulu ada Karangpucung, sekarang sudah tidak ada lagi karena per tanggal 26 Oktober 2022 itu sudah ditutup. Minggu lalu pun Budiman hanya sedikit menurunkan armadanya, mungkin juga hanya 3 ya, karena jam 10 sudah habis, 10 pagi semua sudah jalan. Jadi terlihat dan mungkin sangat dirasakan ya teman-teman ya, oleh manajemen ataupun oleh pihak-pihak Budiman. Tapi apakah tidak ramainya penumpang ini menjadi alasan perusahaan otobus untuk mengurangi jumlah armada yang jalan, atau ada alasan lain? Dalam sebuah obrolan dengan pengurus bis di Tanjung Priok, terungkap bahwa beberapa awak bus justru enggan berangkat, terutama pada saat weekend di mana banyak penumpang. Seperti weekend ini kan mestinya ada bis yang lebih banyak ya, tapi ternyata yang datang hanya sedikit. Padahal akhir pekan ini adalah peak season atau puncaknya arus penumpang dalam sepekan. Justru di hari-hari biasa jumlah bus yang jalan lebih banyak. Kenapa ya ini bisa terjadi ya teman-teman ya? Setengah bercanda saya tanya ke Pak Tegar ya, drivernya, kenapa kali ini kenainya nggak hadir, alias dia menjadi single driver atau engkel. Dulu ketika pertama saya ikut, beliau ini juga single driver sih, katanya sudah biasa, cuma karena minggu lalu ada Kang Dede sebagai kenek dan sekarang nggak ada, maka saya iseng bertanya. Dijawabnya malah agak bercanda juga. Pak, lagi pada dapat BLT, makanya pada nggak kerja, sedang pada belanja katanya. Yang semacam ini mungkin hanya terjadi di Priok ya, di tempat lain tidak terjadi. Kalideres dan Kampung Rambutan tentunya biasa saja, entah Cilegon, Merak, atau Serang. Namun saya dapat kabar belum lama ya, waktu saya sebelum berangkat ini saya dikabari bahwa yang senasib dengan Karangpucung Tanjung Priok itu adalah Banjar Serang.
Jadi Banjar Serang ini belum lama ditutup juga, mungkin juga karena okupasinya yang sedikit ya. Sedangkan yang saya naiki ini Tasik Tanjung Priok ini biasanya jam 3 sudah berangkat, kali ini jam setengah 4. Ya karena itu tadi, karena armadanya cuma ada 3, jadi dimundurkan setengah jam, nanti belakangnya setengah jam juga. Dan nanti mungkin yang paling belakang diusahakan jam setengah 9 atau jam 9 malam. Sebenarnya ramai dan tidaknya penumpang itu tergantung pada performa PO itu sendiri ya. Jadi performa perusahaan otobus itu sendiri. Penumpang itu sebenarnya dalam naik sebuah bus akap setidaknya hanya mempertimbangkan 4 hal utama. Yang pertama dari sisi harga. Harga tiket atau tarif tentu akan menyesuaikan dengan fasilitas yang ditawarkan dan jarak tempuh yang akan dilewati atau jarak dari keberangkatan ke tujuan. Ya tidak elok jika membandingkan antara kelas eksekutif dengan kelas patas, di mana jalurnya sama, keberangkatan sama, dan tujuan akhirnya sama. Harus apple to apple ya. Dengan harga sama maka calon penumpang akan memilih bus dengan fasilitas yang lebih baik. Dan yang kedua adalah waktu tempuh. Semakin cepat bis menuju tujuan maka semakin dipilih. Tetapi penumpang tidak serta memilih seperti itu ya, karena cepat yang dimaksudkan di sini harus dalam standar keselamatan, bukan ugal-ugalan di jalan. Orang juga akan enggan naik bis yang ugal-ugalan. Waktu tempuh juga tergantung dari performa kendaraan, jarak tempuh, dan trayek yang dijalani. Nah, yang ketiga ini mengenai ketepatan waktu atau on time-nya bis ya. Mengamati di medsos komunitas suatu perusahaan otobus yang sering ditanyakan netizen adalah jam keberangkatan. Jauh sebelum pandemi, pertanyaan semacam ini tidak pernah muncul karena jadwal keberangkatan bisa dilihat di medsos ataupun melalui kontak ke informasi yang nomor teleponnya tertera di belakang tiket. Agen-agen bus itu pun bisa ngasih kejelasan jadwal. Namun ketika pandemi berlangsung, bus menjadi idle. Kadang jalan, kadang enggak, karena ada larangan dari pemerintah. Jalan pun juga karena jumlah penumpang tak sebanding dengan biaya operasional, maka PO lebih suka mengurungkan perjalanan. Usai normalisasi akibat pandemi ini jadwal lumayan tertata, tapi bukan berarti menjadi lebih baik daripada kondisi pandemi. Postingan jadwal di medsos atau di FB yang biasanya naruh jadwal bis di situ nyaris nihil, nggak ada. Agen pun kadang kalau ditanya jadwalnya jawabnya lucu malah. Ya ditunggu saja mas, kalau datang ya silahkan naik, bayarnya di atas. Kalau cuma seperti itu sih nggak perlu ke agen ya. Saya masih beruntung mengenal hampir semua personel di trayek yang saya jalani ya, yang Karangpucung Tanjung Priok. Jadi bisa bertanya langsung pada personel siapa yang bertugas saat saya nanti akan berangkat. Pun jadwalnya selalu tepat 6.15 pagi dari Karangpucung atau 18.15 sore dari Karangpucung. Yang keempat yang sering dijadikan dasar adalah jarak yang ditempuh atau lintasan dan aksesibilitas. Memilih bus itu seringkali penumpang menanyakan lintasan trayeknya, karena kadang lintasan yang panjang akan makan banyak waktu di perjalanan. Saya dulu pun sebenarnya enggan ya naik bis Budiman yang ke Priok, karena waktu itu harus masuk ke Tasik dulu, dan itu paling tidak 1 jam hilang di perjalanan. Tapi kemudian muncul kebijakan dari manajemen agar Karangpucung langsung ke Tanjung Priok tanpa masuk ke Tasik. Nah ini yang bikin saya lebih semangat ya.
Tapi itu tidak berlangsung lama karena setelah 1 tahun atau lebih sedikit ya, akhirnya trayek Karangpucung Priok ditutup permanen. Tapi semoga nanti dibuka lagi. Mungkin itu ya jadi alasan para penumpang untuk naik bis dan mengapa sebagian PO itu agak sepi. Tapi mungkin perlu direnungkan lagi ya, obrolan dengan pengurus yang di Terminal Tanjung Priok, kenapa orang-orang itu atau personel itu enggan di waktu peak season. Mungkin merasa kerepotan, dan ini perlu diteliti. Sebenarnya personel itu bagaimana sih kondisinya, apakah kesejahteraannya sudah sesuai harapan atau bagaimana. Kalau misalnya sesuai harapan dan ada mungkin yang dinamakan sama pengurus itu ketegasan ya, ketegasan di jadwal. Jadi mau bagaimanapun kondisinya atau keadaannya, kalau waktunya berangkat ya berangkat tanpa mempertimbangkan penumpang ada atau tidak. Dan dari sisi promosi mungkin lebih ditingkatkan.